Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah koneksi di mana bersama NPD yang memilukan atau menyakiti hati ya. Wow. Nanti kita lihat bagaimana koneksimu ya, dan ciri-cirinya bagaimana, dan pesan semesta juga, dan juga terakhir koneksi inisial dan zodiak ya. Bagaimana ya, nanti kita lihat. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, ini bukan games biasa ya. Jadi kalian harus lebih bijaksana untuk menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu, dan maaf agak berisik karena hujan ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya, dan kalian tetap bisa terhibur. Di sini saya mau disclaimer dulu ya. Di sini saya bukan menebar kebencian ataupun apapun. Di sini saya mengedukasi kamu untuk jiwamu agar sehat dan pikiranmu waras ya. Jadi kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang NPD ya, ini beda ya NPD dengan toxic ya. Tetapi kamu harus bisa lebih jeli mana orang NPD, mana orang toksik. Orang toksik ini masih ya bisa lah pergi. Tapi kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang NPD, siap-siap hidupmu hancur ya. Jadi lebih baik kamu harus bisa tahu mana orang NPD ini, di mana kamu harus menjaga jarak atau tidak terkoneksi saja sama dia sebelum hidupmu dia buat hancur ya. Karena kan orang gila, sudah tahu gila kamu masih melayani, ngapain gitu ya. Jadi di sini saya edukasi buat kamu ya. Jadi kalau belum nikah ya ini untukmu. Tetapi kalau sudah nikah Kak Ica ya itu pilihan lagi. Kamu mau ambil pilihan bagaimana ya, itu terserah dari dirimu. Di sini saya cuma bisa memberikan pencerahan ya. Oke, berikan energimu Scorpio sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Scorpio, dimana kamu terkoneksi dengan NPD. Oke, ciri-ciri orang NPD yang sangat-sangat luar biasa bisa membuatmu terluka dan sakit hati adalah orang yang keras kepala, orang yang cepat marah, tidak bisa mengontrol emosi. Nah ini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Kalau ini artinya gini, kalau seandainya ini terjadi padamu berarti energimu ya, kalau tidak berarti energi dari Scorpio lainnya ya. Karena untuk koneksi ini, ataupun kalau mau dibilang tema kita kali ini adalah orang-orang yang terkoneksi dengan NPD. Kalau kamu tidak terkoneksi dengan NPD ya berarti readingan ini bukan untukmu ya. Jadi seperti gitu. Oke, di sini ada Seven of Wands ya. Ini orang-orang yang keras kepala, emosian ya, pembangkang. Dia menuduh kamu tuh pembangkang loh, tapi ternyata dia yang pembangkang sebenarnya, nggak mau kalah. Kamu marah dia, dia balik marah kamu. Kamu tegur dia, dia balik tegur kamu. Ya pokoknya dia benar, dia paling hebat, dia paling wow, dia paling cantik, dia paling ganteng, dia paling dan paling. Nggak ada kurangnya. Serasa dia paling sempurna. Padahal dia ternyata banyak kekurangan, tapi seolah-olah nggak ada kekurangan. Bahkan mau menuntut pasangan untuk sempurna, sedangkan dia sendiri nggak sempurna. Nah ini ada beberapa orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana koneksinya sangat-sangat luar biasa ya. Di awal itu memang sangat-sangat betul-betul love bombing, betul-betul menggairahkan, betul-betul membuatmu terkelepek-kelepek ya, berbunga-bunga. Tetapi pada saat sudah masuk dalam jebakannya, ternyata dia hanya ingin memanfaatkan kamu ya. Mungkin kamu punya motor, mobil ya, antar jemput, terus apalagi mungkin seks, maaf ya, tetapi ini yang terjadi. Ataupun mungkin minta duit ya. Jadi kamu mengambil saya sesuai dengan yang kamu rasakan. Ada beberapa yang atas nama cinta, traktir dong, pinjam duit dong, beli rokok dong
ya beli make up dong, ayo jalan-jalan dong. Ya ini ada beberapa yang hanya mau porotin. Tetapi kalau dibilang tidak, dia marah, dia ngambek. Ya harus. Nah ini jadi pasangan juga pusing ya, nih orang nih bagaimana ya, cinta tapi kok ngambek ya. Nah itu, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang otoriter, galak, emosian, tidak bisa mengontrol emosi, cerewetnya luar biasa. Ini ada cerewet dua ya, cerewet baik dan cerewet yang tidak baik. Ini cerewet yang tidak baik, di mana dia tidak mau mengalah. Kamu balik, kamu menegur dia, dia balik negur kamu, seolah-olah kamu yang salah ya. Pokoknya dia yang benar-benar dan benar. Jadi kamu tertekan secara mental ya. Kadang-kadang saya merasa di sini ya, Ice of Cups ya, kamu merasa bahwa saya ini mendapatkan anugerah atau bencana ya. Aduh, kenapa kamu berpikir seperti gitu, Scorpio? Karena saya lihat di sini Ice of Cups, seorang saya mendapat anugerah atau bencana. Saya memberikan dia cantik tapi kok kayak macam nenek lampir ya, membuatku menderita. Ataupun dia ganteng tapi kok kayak macam dia tengkorak gitu ya. Maaf ya, ini bercanda, tetapi ini yang terjadi. Kamu tuh merasa bahwa saya ini mendapatkan bencana atau mendapatkan apa kalau dibilang tadi ya, atau anugerah ya, karena seolah-olah kamu cantik, kamu baik, terus personalitinya good looking ya, mungkin rajin berdoa juga, rajin ibadah, tapi kok kelakuannya ke saya tuh gini ya. Terus orang-orang merasa itu kamu baik, kamu happy, kamu sabar, tapi kok ke sayanya begitu. Seolah-olah kamu merasa bahwa kok hidup saya begini ya, tidak sesuai ekspektasi, dimana waktu di awal kamu betul-betul, saya merasa bahwa saya ini orang paling beruntung mendapatkan kamu, tapi kok malah kesini-sini malah saya yang orang tersolimi gitu ya, seolah-olah orang yang kayak macam nggak dianggap, seolah-olah kayak macam saya ini orang yang nggak apa ya, nggak diinginkan ya. Kamu pusing, kamu serasa stres gara-gara dia, pusing gara-gara dia, ulahnya gitu ya, stres aja. Kenapa? Karena ya kamu bingung aja dengan personality dia ya. Di luar dia serasa kayak penuh drama untuk memperlihatkan bahwa dia orang yang baik, orang yang ya santun, orang yang bertanggung jawab. Tetapi ternyata kalau di dalam rumah ya, dia lebih fokus pada dirinya, tidak peka, bahkan lebih banyak meninggalkan kamu ya, serasa janda ya kalau sudah nikah, ataupun ya serasa jomblo aja kalau punya pasangan. Di sini ada Knight of Pentacle, dia sibuk sendiri tanpa ada melibatkan kamu. Ya, dia pun juga saya lihat di sini tidak transparansi tentang keuangan. Contohnya, dia minta uang, dia pakai untuk apa-apa, dia nggak pertanggungjawabkan. Ataupun dia lebih boros, ataupun mungkin kalau dia sebagai laki-laki, dia bilang, belum gajian, belum ini, belum itu, atau bahkan malas. Tidak ada transparansi keuangan. Dia nggak tahu uangnya dia pakai apa, habis aja begitu. Ujung-ujungnya dia minta bantuan kamu lagi, entah pinjam ke alasan apa, ataukah ya minta gitu ya. Orangnya sibuk sendiri dengan dirinya, pokoknya dia tahu bahwa saya ini harus menjadi orang teratas, karena dia tahu bahwa ada pijakanku, yaitu Scorpio. Kalau saya susah ya saya suruh Scorpio bantu saya, tapi pada saat saya lagi up ya jangan kamu dekat-dekat saya Scorpio ya. Makanya tadi saya bilang serasa janda, serasa duda ya, karena nggak terkoneksi, dia sibuk sendiri. Saat kamu kesepian, dia pergi. Kamu butuhkan dia, dia nggak ada. Tetapi kalau dia butuh kamu harus selalu ada. Nah ini membuat kamu stres, risau dengan hidupmu. Seolah-olah ini cinta tapi kok menyakitkan. Tuh ada Three of Swords. Apalagi di sini saya lihat ada triparty, ya, membagi cinta. Jadi seolah-olah kalau dia salah ya, langsung dia ngancam-ngancam, kita putus ya, serasa dia masih banyak di luar sana yang mencintai dia. Aduh, banyak yang suka saya, kamu ngapain, kita putus aja, masih banyak kok yang suka saya di luar sana gitu. Intinya seolah-olah dia tuh merasa dirinya paling ganteng, paling cantik ya, mencari validasi dari orang lain. Atau bahkan ya kalau dia sudah mempunyai selingkuhan ya, ataupun mungkin triparty ya, ini contoh ya, kalau seandainya kamu yang jadi pasangannya, dia punya selingkuhan lain, terus nanti tiba-tiba kamu sudah cuekin dia datang lagi meminta maaf, habis itu besok dia ulang lagi. Nah ini, jadi kalau kamu merasa bahwa kok pasangan saya tuh besok selingkuh, habis itu dia datang lagi minta maaf, besok selingkuh lagi, ulang lagi, ya itu karena memang penyakit. Selingkuh itu penyakit ya. Jadi kalau dia hari ini kembali padamu, besok jangan kaget kalau dia ulang lagi ke orang yang lain, atau bahkan orang yang sama. Jadi hati-hati ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa dia punya pasangan tapi masih mau selingkuh ke kamu. Jangan kaget suatu saat nanti dia
mencampakkan kamu dan mencari selingkuhan baru lagi, ya. Karena kamu tuh cuman reserep gitu. Ya, kalau kamu tidak ada ya sudah yang orang lain lagi, ngapain gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang tukang selingkuh. Itu juga salah satu penyakit ya. Bisa menebarkan penyakit medis ya, mungkin AIDS atau apapun ya, dan memang penyakit mental dirinya. Dia mau mencari sesuatu yang sempurna dari orang lain yang tidak dia dapatkan dari pasangan atau dari dirimu ya. Di sini Nine of Pentacles ya, serasa bebas ya, serasa dunia ini miliknya. Jadi dia tuh tidak mau diatur ya, pokoknya intinya dia ya fokus saja pada dirinya. Keras kepala ini sudah tadi yang saya bilang di awal ya, hampir mirip Seven of Wands. Ini terulang lagi. Orangnya keras kepala, angkuh, sombong ya, seolah-olah dia yang harus dilihat, dia yang harus diplototin ya, dia yang harus jadi bintang. Dia marah kalau kamu punya sesuatu lebih dari dirinya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang NPD ini, kamu serasa kayak macam kok kita kayak bersaing ya dalam hubungan ini, kok kayak macam kompetisi ya, karena dia tidak mau kamu hebat lebih dari dirinya ya, seolah-olah kamu punya mobil ya. Kalau kita dalam rumah tangga itu kan, ataupun dalam hubungan ya, ini contoh kalau sudah berumah tangga lah, dalam hubungan dalam rumah tangga kan udah punya mobil, habis itu ya setidaknya mungkin uang yang satunya itu kita pakai lagi untuk nabung, mungkin kita beli apa gitu, kebutuhan lain. Dia tidak, mobil kamu, mobil saya gitu. Jadi dia akan berusaha untuk kamu punya mobil dan saya juga besok punya mobil, kamu punya rumah, saya besok punya rumah. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang yang egonya tinggi, di mana lihat tuh rumahnya itu ya, entah kamu entah orang lain tuh mobilnya satu-satu, padahal mungkin mobil kalau dibilang satu aja boleh, tapi ya saling jemput itu kan lebih romantis ya. Tapi ini tidak, serasa ya sudah, saya saking sibuknya saya punya mobil sendiri, kamu punya mobil sendiri, atau bahkan dia di rumah aja punya mobil sendiri. Apa? Karena gengsi ya. Ini hati-hati ya, karena orang-orang yang tukang gengsi ya, padahal nggak mampu juga tapi gengsi, bahkan pemalas tapi ingin hidup kaya, berfoya-foya. Nah, oke, berikutnya The Devil ya, kayak iblis ya, tidak bisa mengontrol emosi, marah sana sini, dan membanding-bandingkan kamu dengan orang lain, bicara kekurangan kamu. Ini ada juga orang tua ya yang narsistik, yang mana saya merasakan di sini energinya membanding-bandingkan kamu dengan kakakmu, mencelamu dengan kondisi kamu yang buruk. Ya, mungkin kamu ada salah apa, atau mungkin cadel, ataukah apa ya, kurang-kurang dari dirimu ya, mungkin julik, maaf ya, tapi ini mungkin seperti gitu ya. Ya pokoknya intinya dia bilang begitu, dasar kamu cacat, ini contoh ya, padahal kan anak sendiri. Ataupun dibilang itu dia kepala batu, tuh bodoh tuh, dia nggak bisa, tuh anak durhaka. Ini contoh ya, ada bahasa-bahasa seperti begitu yang keluar. Jadi seolah-olah kamu merasa, waduh kenapa ya saya hidupnya begini, saya ingin apa ya, kok dibilang ya seperti gitulah kehidupan ya. Sampai saya semua menangis ya karena orang tua bicaranya sadis kok gitu ya. Ya mungkin energi kalian ya, saya langsung terbawa kayak macam mau menangis, yang mungkin juga ada kepahitan dari orang tua ya. Wow, kenapa ya energi Scorpio? Scorpio, kamu ada masalah dengan orang tuamu, maafkan mereka ya, karena energinya saya merasakan di sini kamu ada kepahitan, entah kamu tidak dianggap, entah kamu tidak dihargai. Maafkan mereka ya, karena ya begitu juga mereka kan orang tua kamu. Kamu kalau ada kepahitan dalam dirimu sendiri ya, yang rugi dirimu sendiri ya. Gak usah terlalu mau dibawa baper ya, biarkan aja. Buktikan bahwa suatu saat nanti kamu bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan kepada kamu itu salah, gitu aja ya. Karena kita bicara orang tua soalnya ya, orang lain aja kita bisa berusaha, masa sama orang tua nggak bisa kita usahakan supaya kita menjadi orang anak yang lebih berbakti ya. Jangan malah kamu marah, jangan kamu sakit hati ya. Memang sakit hati dan marah itu wajar, tapi jangan memendam ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti gitu, marah, terus membanding-bandingkan, terus kadang-kadang melihat dari kekuranganmu. Ih, kok kamu sudah gendut sih? Ih, kenapa kamu sudah hitam sekali? Ih, kamu tuh bau sekali ya. Seolah-olah kayak macam tidak mencontoh, ataupun pimpinan taunya hanya hasil, tidak mau menjelaskan, tidak mau mendampingi,
tidak mau memberi arahan, hanya kasih tugas harus selesai sesuai ekspektasi, tidak boleh gagal ya. Kalau tidak kamu dipecat, ada ancaman di sini ya. Kalau tidak kamu dikurangi gaji ataupun apapun ya, sehingga kamu tertekan. Nah, ini ada beberapa orang-orang di sini yang toksik juga ya, hampir mengarah ke NPD, tetapi memang saya lihat di sini orangnya keras ya. Di sini Nine of Wands ya, NPD ini sebenarnya dia sudah melihatmu dari jauh ya. Kamu tuh punya apa sekarang? Ya, jadi saya merasakan di sini energinya, kalau sudah berpisah dia melihat kamu. Kalau seandainya belum, dia melihat potensi kamu tuh apa yang akan bisa saya dapatkan. Jadi kamu jangan berharap NPD itu akan merasa bahwa dirimu tuh orang baik. Tidak, dia datang karena memang kamu punya sesuatu yang bisa dia ambil ya. Hati-hati, dia berkamuflase menjadi orang baik dan menyanjungmu, padahal sebenarnya itu hanya ya manipulasi dia untuk bisa mendapatkan hatimu. Kamu masuk dalam jebakannya dan dia akan mengambil apa yang kamu punya ya. Dan begitupun mungkin kamu merasa bahwa saya baru kenal dia Kak Ica, dulu tuh dia baik, dia ini dia oke, tidak jadi masalah, karena memang NPD itu dia pertama di awal baik untuk bisa mendapatkan hatimu. Dan ingat, dia bukan mengenalmu baru, dia sudah NPD itu ya pura-pura nggak kenal kamu, padahal sebenarnya dia sudah pantau kamu dari jauh-jauh hari, mempelajari kamu, karakter kamu, latar belakang kamu. Kalau bisa mengambil keuntungan dia ke situ, kalau tidak dicari yang orang lain. Karena NPD ini orang yang harus bisa mendapatkan keuntungan dari pasangannya. Jadi kalau kamu merasa bahwa dia akan memberikan cinta, no. Kamu punya apa, dia kasih cinta, kamu punya apa, kayak bisnis, ada pertukaran. Ya, jadi jangan berpikir dia akan melihat dari sisi kebaikanmu. Dia akan hanya melihat dari sisi apa yang kamu dapat. Jadi pada saat kamu susah, jangan berharap dia akan membantumu, ya. Ya, jadi seperti gitu. Dia udah memantaumu dulu, lihat apa yang kamu punya gitu ya. Jadi jangan kaget kalau dia tahu banyak tentang dirimu, walaupun dia hanya manipulasi bahwa kita baru kenalan ya. Kenapa? Karena dia memantaumu, dia punya si A, si B, si C, kandidat-kandidat lainnya, di mana ya kamu pemenangnya dari kandidat itu, untuk bisa mendapatkan target. Di mana mungkin dia melihat kamu royal, nggak pelit, boros sama dia ya. Pokoknya ada keuntungan yang dimana dia merasa bahwa kamu tuh bodoh, bisa dimanipulasi, dan itu makan makanannya yang nikmat, dimana dengan kebodohanmu itu, maaf ya, tapi ini seperti gitu, dia mau mencari orang yang bisa disikat, bisa diambil hartanya, bisa ditekan secara mental, orang yang lugu, orang yang polos, dan itu kamu Scorpio ya. Dan terakhir di sini ada the High Priestess ya, dimana ya dia harus menggenggam apa yang dia dapatkan sampai dia dapat ya. Jadi kalau kamu lepas, dia harus dapat lagi kamu. Jadi jangan kaget suatu saat nanti dia balik pada kamu dengan kondisi minta maaf apa ya, sampai kamu dapat lagi, dan dia akan membuatmu lebih parah. Ini dia ibaratkan balas dendam. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, hati-hati ya, jangan sampai kamu masuk jebakannya lagi dan akhirnya kamu tersiksa lagi. Jadi belajar dari kesalahanmu. Jangan sampai kamu masuk ke dalam jurang yang sama di hari esok karena ketidaktegasan kamu. Ya. Berikan perlindungan untuk dirimu supaya hidupmu jauh lebih bahagia. Oke, jadi seperti gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Dimana NPD masih banyak juga saya lihat di sini, tetapi saya lihat di sini Scorpio ini kuat juga ya. Jadi tidak terlalu banyak kartu yang kayak negatif, tapi lumayan juga ya, karena koneksinya dia tahu bahwa Scorpio ini orang hebat, orang kuat. Jadi mungkin sekarang dia masih mencari cara untuk bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hatimu lagi, karena dia tahu bahwa kamu punya prinsip dan kamu bukan orang sembarang yang bisa dipermainkan, sehingga ya dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang kepada kamu. Oke, jadi itu yang saya lihat ya dari readingan ini. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi dari inisial dan zodiak, dimana untuk inisial ada huruf C, ada huruf J, ada P, ada huruf O, M, ada huruf Q, R, K, ada I, ada C,
Z, L. Maaf ya, hujannya tambah deras ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada huruf B, ada W, ada N, E, S, D, T, dan ada V. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf C, J, P, O, M, Q, R, K, I, C, Z, L, B, W, N, E, S, D, T, dan V ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya ya. Saya sudah menarik energi dari zodiak di mana kamu terkoneksi dengan ada Gemini, ada juga Aquarius, Capricorn, Pisces, ada juga Leo, Taurus, Cancer, dan Scorpio. Jadi untuk koneksi di sini ya dari inisial sudah ya, tadi saya bilang. Sekarang untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, Aquarius, Capricorn, Pisces, Leo, Taurus, Cancer, dan Scorpio. Oke, itu yang saya readingkan. Dan terakhir pesan semesta untukmu. Saya mau ambil 3 kartu lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk koneksi ini dengan orang-orang yang NPD ya. Di sini ada Queen of Swords ya. Di sini ada The Hierophant, dan di sini ada Page of Swords. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mandiri ya. Jadilah orang yang bijaksana di atas kakimu sendiri. Jangan mau membalas kesalahan, jangan membalas dendam, jangan membalas orang yang jahat. Ingat ya, jangan menabur karma jahat di hari esok. Taburlah karma baik. Kalau kamu mau membalas, balaslah kebaikan orang yang pernah baik padamu. Ranamu hanya memperbaiki diri dan mendoakan orang-orang jahat itu. Dan ya biarkan, mengizinkan semesta untuk menegurnya dengan cara semesta. Bukan ranamu untuk membalas. Bikin capek-capek diri, ngapain mau balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kebaikan orang lain yang pernah membuatmu bahagia, yang pernah baik padamu. Kenapa kita harus orientasi dengan orang yang jahat? Ataupun mungkin menyimpan dendam, itu sama saja menikam dirimu secara tidak langsung ya. Jadi carilah kebahagiaan dalam diri, bukan dari luar diri. Bijaksanalah untuk mengambil sikap, karena keputusanmu adalah nasibmu di hari esok. Jadi buatlah keputusan yang bijaksana untuk dirimu agar hidupmu ke depan lebih baik. Jangan orientasi kepada hal-hal negatif. Apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Ingat, kamu tidak bisa merubah masa lalu, tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan pola pikir yang baik, dengan sikap yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Ke depan kamu akan mendapatkan karma baik juga. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.